Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jamparing disajikan oleh Harapana Rekor. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Hus, jangan cengeng ah. Masa sudah jadi murid biksu Kampala, jagoan dari negeri Tibet, masih cengeng? Lasmini, apakah kau pernah bertemu dengan orang yang menamakan dirinya Raden Bentar, mencatut namaku, dan menghancurkan nama baikku? Pernah. Pernah? Iya, bahkan bermain cinta. Bercinta? Kau bermain cinta dengan Bentar palsu? Iya. Gila. Kau benar-benar gila, Lasmini. Tapi mungkin waktu itu kau tidak tahu kalau dia itu Bentar yang palsu, ya kan? Ya, aku belum begitu yakin apakah dia Bentar palsu atau Bentar asli. Bentar kekasih gelapku, tempat aku menyampaikan hasrat. Ngomongnya benar ah, jangan bergurau. Jangan menjurus kepada hal-hal yang begituan terus. Aku sedang bersungguh-sungguh. Lasmini, bantulah aku memecahkan perkara yang paling gila di dalam sejarah hidupku ini. Seperti yang tadi aku katakan, aku belum yakin mana yang asli dan mana yang palsu. Jadi maksudmu, kau mau melakukan uji coba? Iya. Kau memang sinting. Uji coba dengan cara bermain cinta. Berapa hari kau tidur dengan Bentar palsu? Dan di mana kau dengan dia berbulan madu? Hanya 2 hari, dekat-dekat saja. Di rumah temanku di desa Cilamaya. Cemburu? Tidak. Untuk apa cemburu? Percuma cemburu pada perempuan macam kau. Kau menghina. Sudahlah. Ayo, teruskan ceritamu. Iya. Malam pertama aku tidur dengan dia, aku sudah tahu bahwa dia bukan kau. Artinya dia Bentar yang palsu. Tandanya? Ya mudah saja. Caranya dia merayu aku jauh sekali perbedaannya dengan kau. Kau agak dingin dan malu-malu. Tapi dia, Bentar palsu itu, wah bukan main. Kasar dan tergesa-gesa, sangat menggebu-gebu. Sinting. Saat itu pula aku sudah tahu benar bahwa dia bukan Bentar yang asli. Tapi aku berusaha menahan diri. Padahal tanganku sudah gatal ingin membunuh dia. Hanya karena aku ingin mengorek keterangan tentang siapa dia yang sebenarnya. Dan maksudnya mau apa dengan mengaku-ngaku dirinya sebagai Raden Bentar. Ya, maka aku terus menahan diri, bersikap sabar, dan melayani hasratnya selama 2 hari. Iya, bagus. Berarti kau punya bakat menjadi seorang penyidik. Meskipun penyidikanmu mempergunakan cara yang paling edan. Menghina lagi. Padahal kau juga mau, senang kan? Tidak. Maaf. Ayo, teruskan ceritamu. Iya, pada hari yang ketiga, aku rasa sudah cukup memberikan pelayanan istimewa kepadanya. Dengan seketika, aku tangkap pinggangnya, aku angkat, dan aku banting ke lantai. Wah, bukan main. Aku mengangkat dan memanting dia dengan mengerahkan tenaga dalam yang hebat. Tapi dia jatuh seperti kapas. Seperti kapas? Iya. Dia memang terbanting, terlentang di lantai. Tapi sama sekali tidak menimbulkan suara yang berdebum. Persis kalau kita membanting segumpal kapas ke lantai. Ringan sekali. Dan dengan tersenyum, dia berdiri. Ya, maka tahulah aku bahwa aku sedang berhadapan dengan orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Lalu? Karena aku sangat tegang menyaksikan kehebatan ilmunya yang tinggi, tanpa pikir panjang lagi, aku langsung menerjang. Aku gempur dia dengan ilmu kadikjayaan. Dan terjadilah pertarungan yang hebat di dalam kamar yang sempit itu. Gila, dia jumpalitan, cepat sekali. Lebih cepat dari bunga anggrekku. Parah, dia terlalu cepat. Satu pun bunga anggrek yang aku lontar-lontarkan tidak ada yang kena. Kenapa berhenti? Kembang anggreknya sudah habis?
Kalau yang berwarna jingga sudah habis, ayo, keluarkan lagi yang berwarna hitam, merah, biru, atau belang-belang. Keparat, jangan besar kepala dulu. Karena sudah bisa menghindarkan gempuran jurus kembang 1000. Sekarang, tahan ajian serat jiwa. Hah? Apa? Ajian serat jiwa? Nah, ketahuan sekarang. Kedokmu semakin terbuka. Sebab Bentar yang asli tahu benar bahwa aku menguasai ajian serat jiwa. Tapi kau tidak. Suatu bukti yang paling nyata bahwa kau memang Bentar yang palsu. Matilah kau manusia jahanam. Aduh, dari kedua telapak tangannya keluar sinar. Aduh, berdebah. Mataku jadi silau. Hilang. Kemana dia? Berdebah. Dia sengaja menyerang kedua mataku dengan pancaran sinar yang silau. Dan sebelum aku sempat menamparkan ajian serat jiwa, kesempatan itu dia pergunakan untuk kabur. Hebat. Hebat. Ilmunya terlalu tinggi. Gerakannya terlalu cepat. Seolah-olah dia bisa menghilang. Begitulah ceritanya Bentar. Aku kehilangan jejak. Sebenarnya aku ada niat untuk mengejar dia. Tapi melihat keadaanku yang hanya berpakaian darurat, ya, terpaksa aku membatalkan niatku. Maka jadinya, aku kehilangan jejak hingga sekarang. Sayang sekali. Siapa dia masih tetap gelap. Maaf Bentar. Maafkan aku. Aku masih kurang cermat di dalam mengatur jebakan. Sehingga perangkap yang aku buat berantakan. Aku tidak berhasil membuka kedok orang itu. Tidak apa, Lasmini. Kau tidak salah. Bahkan aku mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Sampai-sampai kau berpasrah diri demi untuk menolong aku, memulihkan nama baikku. Demi kau, aku bersedia berbuat apa saja. Kau selalu bersikap baik kepadaku. Jangan berkata begitu, Bentar. Aku hanya ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa aku benar-benar kasih dan sayang kepadamu. Bukan kasih nafsu birahi belaka, akan tetapi kasih sayang yang tulus. Iya, aku sadar kau tidak mungkin jadi milikku. Walau bagaimana, adalah mustahil untuk kita saling milik-memiliki. Tapi itu bagiku tidak jadi masalah. Sebab bagiku, cinta tidak harus selalu diwujudkan dalam dimiliki dan memiliki. Terima kasih, Lasmini. Marilah, sekarang kita pergi. Kemana? Kemana? Kenapa kau bertanya? Apakah kau tidak berniat mencari Bentar palsu yang telah membuat dirimu menderita? Lasmini, aku sudah terharu bahwasanya kau mau membantu aku. Tapi aku rasa sudah cukup. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Bentar, kau tidak suka kalau aku menyertaimu dalam perjuanganmu? Lasmini, saat ini aku sedang menjadi buruan. Jadi janganlah kau melibatkan diri dalam kemelut ini. Kalau kau bersamaku, sudah jelas kau juga akan dimusuhi oleh Madangkara. Aku tidak takut. Aku percaya, karena kau memiliki ilmu yang tinggi. Tapi masalahnya bukan itu. Lalu? Kau tahu sendiri bukan?
Di mata orang-orang Madangkara namaku kurang baik. Aku tahu. Karena aku dianggap biang kerok yang meracuni moralmu. Disebabkan hubungan gelap kita di masa yang lalu. Itulah. Jadi janganlah ditambah lagi dengan semakin menjatuhkan namamu. Sebab kau akan dianggap sebagai penyebab aku menjadi orang jahat. Karena apa? Karena mereka tidak tahu kalau aku Bentar yang asli. Aku tidak peduli. Jangankan orang-orang Madangkara, orang sejagat raya membenciku, aku tidak akan peduli. Bagiku yang penting ialah membantu dan melindungi kau dari ancaman mara bahaya. Dan itu merupakan suatu kebahagiaan bagiku. Lasmini, kau terlalu baik kepadaku. Tapi sebaliknya, aku sering mengecewakanmu. Aku tahu benar, sikapmu terhadapku selama ini bukan tujuanmu ingin menyakiti hatiku atau membuat aku kecewa. Sikapmu itu semata-mata karena keadaan. Kau tidak bisa melawan keadaanmu sebagai seorang putra bangsawan, kesatria utama, harapan Madangkara. Ya, selain itu, umur kita berbeda jauh. Aku sudah tua, kau masih muda. Umurku 2 kali lipat umurmu. Nah, kenyataan itu yang tidak bisa kau hindari. Sudahlah, lupakan dulu perihal yang seperti itu. Yang penting sekarang, kau harus berjuang untuk mengembalikan nama baikmu, mencari Bentar yang palsu, dan membuka kedok orang itu. Jangan takut, aku akan membantumu sekuat daya. Bentar, kita kesampingkan dulu soal hubungan asmara di antara kita. Kalaupun kita sesekali suka melakukan hubungan badan, ya, itu hanyalah kebutuhan batiniah semata. Lasmini, jangan bimbang, Bentar. Aku akan mempertaruhkan jiwa dan ragaku untuk mengembalikan kau ke Madangkara dengan nama yang bersih, bebas dari prasangka buruk. Aku yakin pada akhirnya orang-orang Madangkara akan tahu bahwa kaulah Raden Bentar yang asli, yang sebenarnya. Lasmini. Bentar. Jahanam benar orang itu. Nama baikku hancur sama sekali. Alah, sudahlah. Ayo kita mengembara, berkelana, menjelajahi jagat raya, mencari si Durjana. Iya, mari kita berangkat. Di depan ada simpang 2, yang ke utara menuju ke Sumedang Larang, yang terus ke timur menuju ke wilayah Wetan, dan terus bisa sampai ke Gunung Lawu. Terus saja ke timur. Kau yakin? Aku yakin. Kakang Bentar pergi ke Gunung Lawu. Karena di sana ada Lasmini, bukan? Iya. Dia akan minta perlindungan kepada Lasmini. Jangan cemburu, Dewi Rara. Tidak, aku tidak cemburu. Sebab mau dikatakan apa lagi? Bentar memang suka kepada Lasmini. Aku rasa bukan hanya masalah itu, Dewi Rara. Lasmini seorang tokoh yang sangat dikjaya. Ilmunya sangat tinggi. Jadi Bentar akan aman kalau berada dalam lindungan Lasmini. Lagi pula di sana ada Dewi Anjani. Nah, Bentar tidak akan berbuat gila dengan Lasmini.
sebab merasa malu terhadap Anjani. Iya, benar. Ayo, kita teruskan perjalanan kita. Kenapa? Ada apa berhenti? Kau tidak lapar? Katakan saja kau yang lapar. Iya, di sini alamnya cukup indah. Kita istirahat dulu sambil makan. Atau Kademangan, atau tempat-tempat lainnya, kita bisa membeli makanan. Tidak usah dibawa-bawa kemana-mana. Bikin berat barang bawaan saja. Tidak apa. Aku kuat memikul barang. Mau jadi kuli angkat barang apa? Jadi kuli pribadi. Pribadimu. Kalau punya majikan, masih muda dan ganteng seperti kamu, wah, perempuan mana yang tidak mau jadi pegawaimu? Aku senang melihat kau tertawa. Tandanya kau sudah mulai bisa melupakan kepedihan hatimu. Kemarin-kemarin, kau murung terus. Jangankan tertawa, tersenyum saja tidak pernah. Sedih melulu. Sampai aku bingung, bagaimana caranya supaya kau bisa gembira lagi seperti dulu. Sebab ternyata aku tidak sendirian. Masih ada orang yang mau percaya kepadaku, yaitu kau. Terima kasih, Bentar. Terima kasih kalau kehadiranku membuat kau gembira. Lagi pula, buat apa aku berduka terus-menerus? Sebab kenyataan yang aku hadapi memang demikian. Sekarang hanya tinggal berjuang untuk mengembalikan nama baikku. Iya. Itu saja. Syukurlah kalau kau sudah bertekad seperti itu. Iya. Ayo, makan perutku semakin lapar. Iya. Persediaan bahan makananmu tidak usah dibuka dulu. Ini juga banyak, lebih dari cukup. Lasmini, aku ada oleh-oleh untukmu. Oleh-oleh? Iya. Oleh-oleh dari Tibet. Oh ya? Iya. Makanan asli negeri Tibet. Nih. Makanan apa itu? Rupanya kelam dan bentuknya pipih segi 4. Ini namanya sorghum samba. Makanan utama orang Tibet. Oh iya, mari kita coba. Boleh juga. Enak, rasanya hampir sama dengan nasi. Iya, itu gandum. Di Tibet tidak ada beras? Tidak ada. Semua rakyat Tibet menanam gandum. Loh, kau mau membuat apa itu? Ini, kalau kau tadi sudah merasakan makanan utama, sekarang minumannya. Iya. Ini teh. Ini garam. Iya. Dan ini mentega. Diaduk jadi satu, kemudian diseduh pakai air. Seharusnya pakai air panas, tapi air dingin juga tidak apa-apa. Nah, sudah jadi. Ayo, silakan minum. Iya. Tidak enak. Kalau tidak biasa memang nek. Padahal minuman itu minuman yang istimewa. Biasa disuguhkan kepada tamu-tamu terhormat. Lebih enak tehnya saja. Jangan dicampur dengan garam dan mentega. Iya. Yang aku herankan, Bentar palsu bisa memperoleh barang-barang buatan Tibet seperti yang aku bawa ini. Oh ya? Iya. Dewi Rara Amiati bercerita kepadaku. Dewi Rara Amiati? Iya. Aku menemuinya di padepokan Gunung Wangsit untuk mencari keterangan. Juga kepada Paman Soma, guru padepokan itu. Cemburu nih. Pasti kau cium dia. Tidak. Bohong. Benar. Kau mungkin tidak. Tapi pasti Dewi Rara Amiati yang menubrukmu, lalu menciummu. Sebab dia tergila-gila kepadamu. Tidak juga. Sebab dia mengutuk aku. Mengutuk? Iya. Meskipun ada kesangsian di dalam hati kecilnya, tapi pada dasarnya hampir sama dengan orang-orang Madangkara yang mengutuk perbuatan jahat Bentar. Mungkin dia terpengaruh oleh lingkungan. Iya. Mungkin juga begitu. Iya. Dia juga sama denganmu. Sama denganku? Iya. Maksudmu?
kalau kau dengan sengaja mendatangi Bentar palsu. Tapi kalau Dewi Rara didatangi. Oh iya? Bentar palsu mengunjungi Dewi Rara Amiati di padepokan Gunung Wangsit. Merayunya dan mengajak bermain cinta. Tapi tidak berhasil. Ya, aku percaya. Sebab Dewi Rara Amiati, didikan Keraton Madangkara, yang tegar menghadapi godaan laki-laki. Dialah yang menceritakan padaku bahwa Bentar palsu itu datang dengan membawa oleh-oleh yang banyak. Makanan, minuman, dan pakaian buatan negeri Tibet. Semuanya persis dengan yang aku bawa ini. Mungkin dia membelinya dari orang Tibet yang datang ke sini. Sebab pedagang-pedagang dari negeri asing, seperti dari Parsi, dari Ligor, dari Kampa, bahkan para pedagang dari Tiongkok, juga banyak yang berniaga di tanah Jawa Dwipa. Tapi dia tahu benar secara terperinci nama-nama bahan makanan dan minuman itu. Sampai kepada nama-nama binatang yang ada di Tibet, dia tahu. Nah, kan heran. Gampang saja. Karena dia berniat menjadi bentar palsu, maka dia harus berusaha mengetahui seluk-beluk negeri Tibet. Sebab saat itu kau sedang berada di Tibet. Kemudian dia mengajak berkenalan dengan salah seorang pedagang dari negeri Tibet. Lalu diajak ke rumahnya. Diajaknya berbincang-bincang tentang seluk-beluk negeri Tibet. Iya, bisa juga begitu. Senang banget, Anjani. Bagaimana aku tidak bangga dan bahagia? Kebun bunga ini semuanya aku yang mengerjakannya. 1 bulan aku menjelajahi desa-desa dan dusun, mencari bibit kembang, kembang mawar, kembang melati, kembang sedap malam, dan lainnya. Kemudian aku mencangkul tanah ini, menanam dan menyirami, serta memupuknya. Dan sekarang semuanya tumbuh dengan subur. Alangkah indahnya kebun bunga milikku ini. Tanganmu dingin, Anjani. Mungkin kalau kau bercocok tanam hasil bumi, seperti jagung, ketela pohon, cabai, kubis, dan sebangsanya, pasti akan berhasil dengan baik. Tanaman hasil bumi dan palawija di padepokan kita ini sudah cukup banyak, karena yang menanamnya juga banyak. Iya, semua murid-murid di padepokan Anggrek Jingga ini, semuanya bercocok tanam palawija. Baru kali inilah, dan hanya kamu seorang yang bertanam bunga-bungaan. Dari kecil aku gemar sekali pada bunga. Untungnya ibumu, Guru Lasmini, pandai memilih tempat. Gunung Lawu ini tinggi dan luas sekali. Tapi ibumu berhasil menemukan tempat ini di salah satu bagian lereng Gunung Lawu yang paling subur. Sehingga apa saja yang ditanam di sini tumbuh dengan subur. Menurut cerita ibuku, bukan ibuku yang menemukan tempat ini, tapi gurunya, Nenek Lawu. Ya, aku pernah mendengar cerita itu. Ada apa itu? Dayana berteriak-teriak. Dayana, ada apa? Ada 3 orang penunggang kuda sedang mendaki lereng gunung menuju ke sini. Ada 3 orang penunggang kuda sedang mendaki lereng gunung menuju ke sini. Kau kenal mereka? Tidak. Siapa ya? Mudah-mudahan bukan orang jahat yang mau bikin ribut. Coba, akan aku lihat. Jalan setapak di lereng Gunung Lawu ini yang menuju ke padepokan Anggrek Jingga sudah tidak pantas lagi disebut jalan setapak. Pantasnya disebut jalan apa? Jalan 2 tapak. Kau ini, Paksi, mana ada jalan 2 tapak? Iya, sebab keadaannya sudah cukup baik, Kak Garnis. Semakin dekat ke padepokan semakin rapi. Di kiri kanan jalanan ditanami rumput bulu, diselang-seling dengan pohon kembang. Bagus ya, elok sekali. Murid-murid perguruan Anggrek Jingga semuanya perempuan. Jadi tidak heran kalau keadaan di sekitarnya rapi dan elok. Aku mau daftar, Daftar? Iya, mendaftarkan diri menjadi murid padepokan Gunung Lawu itu.
pasti menyenangkan. Semuanya perempuan. Laki-lakinya hanya aku sendiri. Asik. Kamu memang punya bakat, Paksi. Hah? Bakat apa? Bakat nakal. Ah, sialan. Pak Garnis! Paksi! Dewi Rara! Oh, itu Anjani. Anjani! Waduh, kalau perempuan-perempuan bertemu, ramai dan seru. 3 orang seperti 6 orang. Aduh, aku senang sekali kalian datang. Kangen banget. Kami juga rindu sama kamu, Anjani. Dewi Rara, kamu juga ikut kok. Bukankah kamu sedang berguru di Padepokan Gunung Wangsit? Kak Garnis dan Paksi datang ke Gunung Wangsit. Terus bermaksud mau ke sini. Langsung aku merengek minta ikut. Kamu memang tukang merengek-rengek. Ayo, aku perkenalkan dengan teman-temanku, murid-murid perguruan Anggrek Jingga. Iya. Apa kabar, nona-nona manis? Laki-laki jangan masuk ke sini. Ini pondokan perempuan. Pondokan untuk laki-laki mana? Wong di sini semua muridnya perempuan kok. Raden Paksi, nakal, ayo keluar. Loh, sesekali memeriksa keadaan dalam pondokan murid-murid perempuan kan tidak apa. Malah asik. Raden, dengar kamu padepokan tempatnya di sana tuh. Di pondokan yang seberang itu. Yang tadi itu, yang masuk ke dalam pondokan kita, Raden Paksi ya? Iya, putranya Mantili. Nakal ya, Badung. Iya, aku jadi panik. Sebab cuma pakai kutang. Aku juga lagi enak tidur-tiduran, pakai setengah busana. Dia enak saja nyelonong masuk. Tapi ganteng. Iya, ganteng dan memikat. Kok mau? Oh, mau banget. Biar cuma dijadikan selir, aku mau. Sulit Dayana. Dia anak bangsawan. Mana mau sama kita gadis desa yang cuma murid padepokan. Para pangeran dari keraton banyak yang punya selir berasal dari perempuan desa. Tapi jadi selir tidak enak. Makan hati. Harus mengalah terus kepada permaisuri. Tidak apa, pokoknya bisa tinggal di dalam keraton. Hidup mewah, makan enak, pakaian bagus-bagus, uang banyak, mau apa lagi? Dan nampaknya Raden Paksi merakyat ya. Tidak sombong seperti para putra pangeran lainnya ya. Iyalah, kau memang pantas jadi selir. Selir yang ke-20. Sinting kamu. Paksi, kau tadi masuk ke dalam pondokan ya? Iya. Ya ampun, mau apa nyelonong ke asrama putri? Aku cuma ingin tahu kok, bagaimana keadaan pondokan murid-murid wanita dengan pondokan murid-murid laki-laki. Dan memang asik ya, pemandangannya amat menyenangkan. Sebab ketika tadi aku masuk, mereka sedang istirahat. Ada yang tidur-tiduran, ada yang sedang ngobrol, ada yang lagi macam-macam. Berpakaiannya seenaknya, sebab sedang santai, menakjubkan. Dasar, kau nakal banget sih, Paksi. Aku jadi ingin menetap di sini, jadi murid padepokan ini. Bisa-bisa semuanya hamil. Memang aku apaan? Habis kamu badung. Badung, tapi menarik, iya kan? Jadi, Kak Garnis bersama Paksi dan Dewi Rara datang ke sini hendak melacak jejak Bentar. Benar, Anjani. Ibuku juga.